Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putrian Satyawati, NPM 160. Perkenalkan, nama saya Imade Joni Ananta, NPM 156. Perkenalkan, nama saya Yusro ini, NPM 167. Perkenalkan, saya Putra Arif Samdi, NPM 186. Nomor 1, faktor-faktor yang harus ditinjau sebelum memasuki pasar luar negeri. Sebelum memutuskan untuk berekspansi ke pasar luar negeri, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan ekspansi. Berikut adalah faktor-faktor utama yang harus ditinjau. Yang pertama, riset dan analisis pasar. Ukuran dan potensi pasar. Memahami seberapa besar pasar di negeri tujuan, potensi pertumbuhan, serta tren demografi dan ekonomi yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, ada preferensi konsumen. Setiap negara memiliki karakteristik konsumen yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, ada kompetitor dan dinamika persaingan. Analisis terhadap jumlah dan kekuatan pesaing di pasar tujuan sangat penting untuk menentukan strategi bersaing. Yang kedua, ada regulasi dan hambatan perdagangan. Itu termasuk peraturan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait impor, ekspor, pajak, dan sertifikasi produk. Perusahaan harus memahami dan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi hukum. Ada hambatan tarif dan non-tarif, termasuk tarif bea masuk, kuota, serta persyaratan teknis atau administratif yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis. Yang ketiga, ada faktor ekonomi dan keuangan. Yang pertama, ada fluktuasi mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga jual dan profitabilitas. Yang kedua, ada kesiapan dana dan rencana keuangan. Ekspansi ke luar negeri membutuhkan investasi besar, baik untuk riset pasar, pemasaran, maupun penyesuaian produk. Selanjutnya ada perpajakan dan biaya operasional. Setiap negara memiliki sistem perpajakan dan biaya operasional yang berbeda, sehingga perlu perencanaan keuangan yang matang. Selanjutnya ada budaya dan lingkungan sosial. Itu termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Adaptasi terhadap budaya lokal sangat penting untuk membangun hubungan dengan konsumen dan mitra bisnis. Adapun nilai, norma, dan kebiasaan lokal. Produk atau layanan harus disesuaikan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat agar dapat diterima dengan baik. Adapun infrastruktur dan kapasitas operasional. Ketersediaan infrastruktur termasuk transportasi logistik dan teknologi yang mendukung operasional bisnis di negara tujuan. Adapun kapasitas produk dan distribusi. Pastikan perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang nomor 2, perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih pasar luar negeri tertentu untuk dimasukkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama berikut. Yang pertama, ada kondisi pasar. Analisis ukuran pasar, potensi pertumbuhan, tren, demografi dan ekonomi, serta intensitas persaingan di negara target sangat penting. Infrastruktur dan rantai pasokan juga harus dinilai agar operasional bisnis dapat berjalan lancar. Yang kedua, ada potensi pasar. Perusahaan harus menilai tidak hanya kondisi pasar saat ini, tetapi juga potensi pertumbuhan pasar di masa depan. Jika pasar menunjukkan prospek perkembangan yang cepat, perusahaan dapat mengambil komitmen jangka panjang. Yang ketiga, ada faktor politik dan hukum. Stabilitas politik dan kepastian hukum di negara tujuan sangat mempengaruhi peluang keberhasilan. Negara dengan kondisi politik yang stabil dan regulasi yang mendukung akan lebih menarik untuk dimasuki. Yang terakhir, ada faktor budaya, penyesuaian produk atau jasa dengan perilaku dan preferensi masyarakat lokal penting untuk produk dapat diterima dengan baik di pasar asing. Selanjutnya ada kompetitor dan keunggulan kompetitif. Perusahaan perlu meninjau keberadaan dan kekuatan pesaing lokal maupun global di pasar terbuka serta mengidentifikasi keunggulan unik yang dimiliki untuk membangun posisi strategis. Perbedaan antara pemasaran di pasar negara berkembang, negara maju cukup signifikan karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda. Berikut beberapa perbedaan utama. Yang pertama, tingkat pendapatan konsumen. Di negara berkembang, pendapatan konsumen relatif rendah sehingga harga dan nilai guna produk menjadi sangat penting. Konsumen lebih sensitif terhadap harga.
Di negara maju, konsumen memiliki daya beli yang lebih tinggi, sehingga lebih memperhatikan kualitas, merek, dan pengalaman pengguna. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi. Di negara berkembang, infrastruktur digital, logistik, dan distribusi seringkali belum sepenuhnya berkembang. Hal ini membatasi saluran pemasaran seperti e-commerce atau pengiriman cepat. Di negara maju, infrastruktur sangat berkembang, memungkinkan pemasaran multi-kanal, e-commerce yang canggih, dan logistik yang efisien. Yang terakhir, ketiga, perilaku konsumen. Di negara berkembang, konsumen cenderung lebih konservatif dan berhati-hati. Mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar dan nilai fungsional. Di negara maju, konsumen sering mencari nilai emosional, status berkelanjutan, dan pengalaman dalam membeli suatu produk. Dan selanjutnya, nomor 4, cara utama memasuki pasar luar negeri. Cara utama memasuki pasar luar negeri meliputi beberapa strategi yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan karakteristik pasar yang ingin dimasuki. Berikut adalah cara utama yang paling umum digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah cara paling sederhana yang sering menjadi langkah awal bagi perusahaan. Melalui ekspor, perusahaan menjual produk atau jasanya ke negara lain, biasanya dengan resiko dan investasi yang relatif rendah dibandingkan dengan metode lain. Yang kedua, lisensi. Lisensi melibatkan pemberian hak kepada perusahaan di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk berdasarkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang atau paten. Cara ini memungkinkan ekspansi dengan biaya rendah dan risiko minimal, namun dengan kontrol yang lebih terbatas atas operasi di luar negeri. Yang terakhir, franchise. Franchise mirip dengan lisensi, tetapi biasanya melibatkan sistem bisnis yang lebih instruktur dan pengawasan yang lebih ketat dari pemilik merek. Franchise di negara tujuan menjalankan bisnis sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh franchisor. Pemilihan strategi yang tepat sangat bergantung pada analisis pasar, regulasi lokal, kesiapan internal perusahaan, serta tujuan jangka panjang bisnis. Banyak perusahaan yang memulai dengan ekspor sebelum beralih ke metode yang lebih kompleks seperti joint venture atau investasi langsung seiring dengan peningkatnya pemahaman dan kepercayaan terhadap pasar luar negeri. 5. Perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasarannya ke setiap negara asing sejauh perbedaan budaya, preferensi konsumen, regulasi, dan kondisi pasar lokal. Memerlukan penyesuaian tersebut agar produk dan strategi pemasaran dapat diterima dengan baik oleh pasar setempat. Penyesuaian ini penting untuk memastikan referensi produk, peningkatan kepuasan pelanggan, serta mengoptimalkan efektivitas komunikasi pemasaran. Namun, tingkat penyesuaian tidak selalu harus ekstrim. Perusahaan dapat mengadopsi pendekatan lokal, yaitu menggabungkan standar global dengan adaptasi lokal sehingga efisiensi operasional tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik pasar masing-masing negara. Dengan demikian, penyesuaian produk dan program pemasaran harus dilakukan secara cermat dan proporsional, sesuai dengan dinamika pasar dan budaya setempat agar dapat memenangkan persaingan di pasar internasional. 6. Pasar dapat mempengaruhi efek negara asal atau Country of Origin Effect atau COO dengan berbagai cara seperti memanfaatkan citra positif suatu negara untuk meningkatkan persepsi mereka dan mendorong keputusan pelanggan, pembeli, konsumen.
pasar juga dapat menggunakan strategi pemasaran yang berfokus pada negara asal produk untuk membangun ekuitas merek dan meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Berikut adalah beberapa cara pemasar mempengaruhi efek negara asal. Yang pertama, memanfaatkan citra positif negara. Jika suatu negara memiliki reputasi baik dalam memproduksi jenis produk tertentu, pemasar dapat menyoroti asal negara tersebut untuk meningkatkan persepsi kualitas dan keandalan produk. Contohnya, produk elektronik dari Jepang seringkali dikaitkan dengan kualitas tinggi dan inovasi, sementara produk Swiss sering dijadikan dengan presisi. Yang kedua, membangun citra merek. Pemasar dapat membangun citra merek yang kuat dengan mengasosiasikan merek mereka dengan negara yang memiliki reputasi positif. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang menyoroti asal negara produk menggunakan simbol-simbol atau elemen desain yang terkait dengan negara asal, atau dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau cara yang terkait dengan negara tersebut. Yang ketiga, mengatasi citra negatif. Suatu negara memiliki citra negatif terkait dengan produk tertentu. Pemasaran dapat mencoba untuk mengatasi efek tersebut dengan menekankan faktor-faktor dari produk tersebut, seperti inovasi, desain, dan fitur khusus. Pemasar juga dapat menggunakan strategi pemasaran yang berfokus pada kualitas produk dan memanfaatkan bagi konsumen, terlepas dari negara asalnya. Yang keempat, memahami perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami bagaimana konsumen, reaksi tersebut, efek dari negara asal, dan bagaimana itu mempengaruhi keputusan pembeli mereka. Dengan memahami preferensi dan persepsi konsumen, pemasar dapat mengembangkan strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan membangun ekuitas merek yang kuat. Contohnya, Swiss, Jepang, dan Prancis. Nomor 7, perusahaan seharusnya mengelola kegiatan internasionalnya dengan strategi yang matang dan terstruktur. Hal ini mencakup penelitian pasar yang mendalam, penyesuaian produk dan layanan, serta strategi pemasaran yang efektif dan disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap negara target. Selain itu, perusahaan perlu memahami regulasi dan hukum internasionalnya, serta mengelola risiko yang mungkin timbul dari perbedaan budaya, nilai tukar mata uang, dan kondisi politik di berbagai negara. Yang pertama, riset pasar dan pemahaman kebutuhan lokal. Penelitian pasar komprehensif, lakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tren konsumen di setiap negara target. Yang kedua ada analisis demografis, sosial, budaya, dan ekonomi. Pelajari faktor-faktor ini untuk mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan produk atau layanan. Ketiga ada segmentasi pasar, yaitu tentukan target pasar yang paling potensial dengan mempertimbangkan ukuran pasar, daya beli, dan tingkat persaingan. Selanjutnya, strategi yang kedua ada strategi pemasaran yang efektif, yaitu komunikasi yang disesuaikan. Gunakan bahasa dan pesan yang disesuaikan dengan budaya lokal untuk memastikan pesan pemasaran diterima dengan baik. Selanjutnya, media pemasaran lokal, di mana memanfaatkan media sosial dan platform digital lokal untuk menjangkau audiensi target. Selanjutnya ada branding yang tepat. Sesuaikan strategi branding agar sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi pasar lokal. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi, yaitu platform digital. Gunakan platform untuk digital, pemasaran komunikasi, dan pengelolaan bisnis. Yang kedua ada analisis data. Memanfaatkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengelola kegiatan internasionalnya dengan lebih efektif, mengurangi risiko, dan meningkatkan peluang kesuksesan di pasar global.